Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Febri. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang telah lalu, kalian telah belajar tentang identifikasi teks laporan hasil observasi. Nah, pada hari ini kita masih pada materi yang sama, teks laporan hasil observasi dengan KD 4.7 menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita, peserta didik diharapkan mampu menentukan kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf dari teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Baik anak-anak, sebelum masuk pada materi, kita simak dulu video berikut ini. Ya anak-anak, kita akan melanjutkan materi setelah pesan-pesan berikut ini ya. Baik anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi ya. Nah, anak-anak kalian sudah melihat kan video yang Ibu tampilkan tadi? Ada yang tahu tidak video tersebut berisikan tentang apa? Ya, betul sekali. Video tersebut berisikan tentang contoh menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Baik, sekarang kita masuk pada materi ya. Jadi, sebelum kita menyimpulkan teks laporan hasil observasi, kita terlebih dahulu harus paham tentang gagasan utama dan kalimat utama.
gagasan utama ini disebut juga dengan ide pokok. Gagasan utama atau ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Dan kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau ide pokok. Ada beberapa jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Mari kita lihat, ada paragraf apa saja. Nah, di sini ada 3 paragraf, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang posisi kalimat utama berada di awal paragraf. Jenis paragraf ini diawali oleh kalimat utama yang berisi pokok pikiran utama, kemudian dilanjutkan oleh kalimat-kalimat penjelas. Sedangkan paragraf induktif, paragraf induktif ini paragraf yang posisi kalimat utama berada di akhir paragraf. Jenis paragraf ini diawali oleh kalimat-kalimat penjelas, kemudian diakhiri oleh kalimat utama yang berisi pokok pikiran utama. Nah, yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran ini berarti gabungan dari paragraf deduktif dan paragraf induktif, yaitu paragraf yang posisi kalimat utama berada di awal dan akhir paragraf. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Sementara bagian tengahnya adalah kalimat penjelas. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh. Nah, ini ada contoh paragraf deduktif, ada contoh paragraf induktif, dan paragraf campuran. Anak-anak ibu bisa melihat di layar televisi kalian. Ada kalimat yang bertuliskan cetak miring. Nah, untuk paragraf deduktif, kalimat yang bercetak miring itu berada di awal kalimat. Mengapa berada di awal kalimat? Karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, sedangkan paragraf induktif ini berada di akhir, kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Dan paragraf campuran, anak-anak ibu bisa lihat juga kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf. Nah, sekarang mari kita baca teks berikut ini. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai dengan 3.000 butir setiap hari. Lebah pekerja bertugas mengangkut air, serbuk sari bunga, mengangkut sari madu, mengumpulkan zat perekat yang biasanya didapat dari pucuk pohon, dan membawa calon ratu. Sementara lebah jantan bertugas mencari tempat-tempat yang banyak mengandung sari madu. Dengan suaranya yang nyaring, lebah jantan memberi tanda kepada lebah lain bahwa suatu tempat mengandung banyak sari madu. Nah, dari teks yang kita baca tadi, kita akan melihat mana kalimat utama dan mana gagasan utamanya. Jadi kalimat utamanya pada teks tadi itu berada di awal paragraf, yaitu dalam kehidupannya lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Lalu gagasan utamanya adalah sistem pembagian kerja lebah, karena dalam teks tersebut berisikan tentang pembagian tugas para lebah tadi. Nah, selain gagasan utama juga terdapat gagasan penjelas. Gagasan utama tentang sistem pembagian kerja lebah itu dipaparkan atau dibagi 3 dalam gagasan penjelas. Ratu lebah bertugas untuk bertelur. Kemudian lebah pekerja bertugas untuk mengangkut air, membawa serbuk sari, mengumpulkan zat perekat, membawa sari madu, dan membawa calon ratu. Sedangkan tugas lebah jantan itu untuk mencari tempat yang mengandung sari madu. Nah, anak-anak, silakan kalian buka buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 132 sampai dengan 133. Kemudian perhatikan teks yang berjudul Manggis. Nah, anak-anak, kalian sudah perhatikan kan teks laporan hasil observasi yang berjudul Manggis tadi? Sekarang kita akan mencari gagasan utama dari teks tersebut. Teks laporan hasil observasi yang berjudul Manggis tadi berisikan 5 paragraf. Pada paragraf 1, gagasan utamanya adalah pengertian buah manggis. Kemudian paragraf kedua, ciri khas pohon dan daun manggis. Paragraf ketiga, ciri khusus pada bunga manggis. Paragraf keempat, manfaat buah manggis. Dan yang terakhir paragraf 5, manggis buah khas dari Indonesia. Ya anak-anak, kita lanjutkan materi pada segmen berikutnya.
sekarang kita lanjut kepada kalimat utama. Kalimat utama yang terdapat pada 5 paragraf teks manggis tadi. Yang pertama, manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Yang kedua, pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Nah, di paragraf ketiga, manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Paragraf 4, buah manggis memiliki beberapa manfaat. Dan pada paragraf 5, kalimat utamanya adalah manggis buah asli Indonesia yang khas. Setelah kita belajar tentang gagasan utama dan kalimat utama tadi, maka akan kita lanjutkan dengan pembahasan cara menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Cara menyimpulkan teks laporan hasil observasi, yang pertama, anak-anak ibu membaca teks dengan saksama. Kemudian menentukan gagasan utama pada setiap paragraf. Setelah itu menemukan gagasan utama, kemudian setelah menemukan gagasan utama, kemudian carilah kalimat utamanya. Kalau sudah menemukan kalimat utamanya, maka kalian menyusun kalimat utama tersebut menjadi satu paragraf yang padu. Nah, anak-anak, untuk contoh simpulan teks laporan hasil observasi, kalian bisa mengambil dari 5 kalimat utama yang sudah kita bahas pada teks manggis tadi. Jadi, untuk mengukur pemahaman kalian, di sini Ibu berikan tugas. Yang pertama, bacalah teks laporan hasil observasi yang berjudul Kunang-Kunang di halaman 135 dan 136 pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 7. Yang kedua, tugasnya tuliskan kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf dari teks laporan hasil observasi Kunang-Kunang tersebut. Dan tugas ketiga, simpulkanlah teks laporan hasil observasi yang berjudul Kunang-Kunang tersebut. Nanti setelah tugasnya selesai, kalian bisa kumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Jadi simpulan pembelajaran kita hari ini adalah gagasan utama atau ide pokok itu merupakan sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Kemudian kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau ide pokok. Dan yang ketiga, cara menyimpulkan teks laporan hasil observasi ini dengan membaca teks dengan saksama, kemudian menentukan gagasan utama setiap paragrafnya. Dan setelah menemukan gagasan utama, kalian menemukan kalimat utama. Kemudian kalimat-kalimat utama tersebut yang dijadikan simpulan dalam satu paragraf yang padu. Mudah bukan cara untuk menulis laporan hasil observasi? Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.